Di sebuah komplek perumahan mewah yang berdekatan dengan perkampungan padat, siang bolong tiba-tiba bagaikan dihantam guntur berbadai bercampur pelangi. Pasalnya, pada pertengahan tahun 2008, daerah itu digegerkan dengan berita kematian seorang juragan tanah yang tersohor, bernama Pak Arya. Nama itu memang sudah terdengar di penduduk sangatlah familiar. Bahkan Pak Arya dikenal dengan seantero kabupaten sebagai pemilik tanah yang luas. Demikian pula dengan tabiatnya yang tak pernah dilupakan, meskipun bangkainya membusuk di liang lahat. Mari kita tarik sedikit mengenai keluarga yang ditinggalkan. Juragan tanah yang kerap kali disebut nama Pak Arya ini memiliki keluarga yang diidam-idamkan banyak orang. Memiliki istri cantik dan baik, hingga dua putra berumur 24 tahun dan Satya yang masih berumur 8 tahun. Hidup dengan serba-serbi kebahagiaan, hidup berbandingkan cairan emas hingga tidur berselimut uang kertas. Bisa terbayangkan betapa kayanya orang satu ini. Namun dari segala kekayaannya itu, sumpah serapah dan malapetaka itu muncul. Sebelum Pak Arya meninggal, tak hanya satu atau dua pasang mulut yang menggunjing ketika dia melintas di depan mata yang memandang. Lihatlah itu, manusia bertanya-tanya. Ular sedang mencari tikus di perkampungan. Memiliki harta yang berlebihan menjadi senjata pamungkasnya untuk menjadi lebih kaya lagi dari sebelumnya. Baik dengan cara memutar kembali hartanya menjadi bisnis yang lancar dan lurus, atau mengembangbiakan hartanya dengan menyedot darah tetangganya. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Kini ia sudah terbaring kaku di dalam tanah. Penyebab kematiannya pun masih menjadi misteri bagi warga sekitar. Setelah kematian Pak Arya, warga sekitar ini mulai kebingungan, khususnya orang yang susah dan putus asa. Kemana lagi akan meminjam uang atau menggadaikan jika bukan pada Pak Arya? Dan juga berita bahagia untuk para korbannya. Singkat cerita, angin berhembus dengan cepat, diiringi dengan melodi jikir yang beradu. Sampai-sampai tak terdengar isak tangis di sela jikir tersebut. Jenazah Pak Arya ditandu ke tempat istirahatnya terakhir. Selama pemakaman berlangsung, tak terjadi apapun. Semuanya berjalan dengan normal, layaknya penguburan jenazah pada umumnya. Tak ada tanda-tanda manusia ini terkena azab seperti yang disumpahkan para tetangganya. Semua pelayat pun pulang satu persatu meninggalkan pemakaman. Ibu-ibu yang ikut dalam prosesi pemakaman pun menyusul ke rumah Pak Arya untuk sekedar menghibur istrinya yang baru ditinggalkan suami tercintanya. Berbeda dengan Pak Arya, istrinya itu justru manusia dengan kepribadian yang berbalik dengan Pak Arya. Dia baik, sopan, ramah, dermawan. Bahkan sekali waktu dia ikut dalam pengajian apabila tidak ada suaminya, Sonya, nama istri Pak Arya itu. Satu persatu orang mulai berdatangan, menyampaikan dukanya sekaligus membacakan tahlil secara berjamaah. Beberapa lama acara tahlil pun dimulai, hingga akhirnya sampai selesai juga. Dan setelah tahlil selesai, tanda dimulainya teror yang menimpa salah satu dari anaknya, yaitu Putra, itu dimulai. Putra yang saat itu memang sudah kelelahan karena siang hari harus mengurus jenazah. Suasana keringat juga tak kalah hebat menyedot energinya. Jadilah ia memutuskan untuk beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Di tengah malam buta, Putra terbangun karena mendengar suara memanggil namanya. Suara yang sering ia dengar ketika di rumah. Siapa lagi kalau bukan suara bapaknya sendiri. Ia berpikir, bagaimana orang mati bisa memanggilnya? Andai ada orang mati yang bergurau, sepertinya malam itu bukanlah malam yang tepat untuk bercanda. Merasa terganggu dengan suara itu, Putra pun bangun. Dia ingin melihat siapa yang menirukan suara bapaknya itu yang baru ia kubur. Bahkan tanahnya pun belum sempat mengering. Namun saat ia berjalan keluar kamar, dia tidak menemukan apapun dan tak ada suara apa-apa. Jendela kamar juga ia buka, ia melongo keluar, tapi tetap hasilnya sama. Ia berpikir, mungkin itu hanya halusinasinya saja. Putra kembali ke tempat tidurnya dan coba untuk kembali memejamkan mata. Ia ingin mengistirahatkan setiap sendinya yang mulai jompo sebelum waktunya.
Namun betapa terkejutnya ia saat baru saja ia masuk ke dalam dan baru saja memejamkan mata, ada sesuatu yang mendorongnya ke kasur atas. Seperti ada yang sedang terhimpit di kolong kasur dan ingin keluar dari sana dengan cara mendorong-dorong dengan sangat keras. Terkejut karena kasurnya itu bergoyang-goyang tak karuan. Putra pun melompat dari kasur. Dikiranya takut. Apabila di bawah itu ada binatang besar, bisa saja yang masuk, seperti biawak ataupun hewan lainnya. Perlahan ia menyiapkan kepalan tangannya untuk kejadian yang terburuk kalau memang itu adalah hewan buas. Jantungnya mulai berdebar hebat saat itu. Hingga pada satu titik, ia melihat ada sesosok pocong sedang menggerak-gerakkan kepalanya. Badannya masih berbalut kain kapan lengkap. Terus kakinya menendang-nendang kasur tersebut. Makanya tanpa aba-aba Putra berteriak. Ia keluar dari ruangan seraya menyebut kata pocong, pocong, pocong. Tentu saja dengan suara gaduh dan teriakan Putra, anggota keluarga yang lain pun dan saudara-saudaranya yang menginap pun ikut terbangun. Kenapa? Ada apa? Tanya orang-orang yang terbangun dan keluar dari kamar. Kecuali si kecil Satya yang masih belum gesit memahami apa itu pocong. Itu, ada pocong. Pocong apa? Jangan aneh-aneh, tanya om dan tantenya. Itu di kolong tempat tidur ada pocong. Pocong itu mirip bapak, jelas Putra tanpa tebak-tebakan. Mendengar hal itu bukannya belas kasihan atau membantu menenangkan. Justru yang didapat hanya amarah dari ibunya. Hei, bapak kamu itu baru meninggal. Kamu yang menumpang badannya. Sekarang kamu bilang bapakmu jadi pocong dan menghantui anak-anak. Kualat kamu. Gak sopan sekali kamu, ucap ibunya marah. Jelas ibunya marah. Siapa yang terima mendengar orang yang dicintainya menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan menghantui buah hatinya. Sumpah bu, tadi ada bapak di kolong. Bapak tersenyum ke Putra, jawab Putra seraya meyakinkan ibunya. Sudah. Kamu hanya halusinasi. Makanya kalau punya bapak yang akur, giliran bapaknya sudah gak ada malah dituduh jadi pocong. Sudah, kembali ke tempat tidurmu. Ibunya tetap pada pendiriannya, tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Putra. Bu, Putra tidur sama ibu aja ya, pinta Putra dengan wajah yang tidak pantas dengan umurnya. Gak, umur kamu sudah kepala dua, tidur sendiri. Baca doa sebelum tidur. Putra pun ditinggalkan sendirian dan yang lainnya masuk kamar masing-masing, seraya memikirkan hal yang baru saja terjadi. Mungkinkah benar apa yang dikatakan ibunya? Ia hanya berhalusinasi. Atau itu adalah suatu wujud kesalahan Putra sendiri semasa hidup bapaknya. Karena memang dia tidak terlalu akrab dengan bapaknya. Ia pun kembali ke dalam ruangan dan coba membuat meyakinkan diri. Apa yang dilihatnya itu hanyalah halusinasi. Namun tak lama kemudian ia merebahkan badannya di atas kasur dengan rasa takut yang masih menggelayut. Ada hal yang mendesak saat itu. Dia ingin buang air kecil. Tapi rasa takut itu melebihi rasa mendesaknya. Hingga akhirnya dia pun coba tahan. Lama-kelamaan, karena sudah tidak tahan, dia pun memutuskan untuk mengeluarkannya di kamar itu. Karena dia melihat ada sebuah botol minuman keras yang masih ia pajang. Jadikanlah botol minuman haram itu tempat untuk membuang air kecilnya. Setelah cukup dirasa aman dan tidak ada hal yang ganjil, ia pun kembali tidur. Hingga matahari pun menyongsong bumi. Namun selama tidur, justru Putra memimpikan sosok bapaknya yang sedang berdiri mematung di atas tanah, penuh dikelilingi oleh kobaran api yang bisa menggambarkan api itu sangatlah panas. Hal yang membuat Putra menjadi ingat dengan mimpinya adalah keanehan dalam mimpi itu. Bapaknya yang semula berpakaian putih biasa malah berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan, lengkap dengan wajah gosong dan mata melotot yang hampir keluar dari tempatnya. Perubahan itu selaras dengan kobaran api yang semakin membesar. Putra melihat dengan jelas ada sesuatu yang bergerak dari mulut bapaknya itu. Ada seperti yang terucap, tapi Putra tidak tahu apa yang diucapkan oleh bapaknya. Saat sedang mengamati bibir bapaknya, tiba-tiba saja suara teriakan keras yang keluar dari mulut bapaknya. Badannya yang seolah-olah ditarik untuk masuk ke dalam kobaran api itu. Putra yang terkejut dalam mimpi itu pun langsung bangun. Napasnya ngos-ngosan saat itu. Setelah kejadian aneh dan menakutkan itu, Putra memutuskan untuk tidak kerja lebih dulu. Selain memang masih dalam keadaan suram,
Kantor tempat kerja pun memberikan izin kepada Putra selama 3 hari. Pada hari itu, Putra menghabiskan waktu untuk membantu saudara-saudaranya membersihkan atau sekedar tiduran di ruang tamu, seraya memikirkan kejadian tadi malam. Hingga muncul pertanyaan, bagaimana jika nanti malam Bapak datang lagi? Boleh jadi, pertanyaan tersebut justru menjadi pemicu hal yang ditakutkan akan menjadi kenyataan. Malam hari pun tiba. Seperti acara tahlilan pada umumnya, para warga membaca surat Yasin secara khusyuk hingga selesai. Singkat cerita, satu persatu warga pun pamit pulang ke rumah masing-masing. Tak semua, masih ada yang tetap untuk menemani Putra. Kebanyakan dari mereka adalah teman-teman Putra. Teman-temannya coba untuk menghibur Putra, baik dengan candaan atau sekedar mengalihkan pikirannya, agar Putra tidak terlalu sedih ditinggalkan sosok bapaknya. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, teman-temannya pun pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula Putra, ia ingin kembali ke kamarnya. Siapa tahu, malam ini tidurnya akan lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Namun saat memasuki kamar, tanpa sengaja ia melihat ke kolong tempat tidur. Pikiran itu justru kembali dan menimbulkan rasa takut akan bapaknya. Mau bagaimana lagi? Apapun yang terjadi malam itu, Putra harus tetap melaluinya sambil merapalkan doa yang ia ketahui di dalam hatinya. 1 jam pun berlalu. Mata Putra sudah mulai berat betul untuk tetap berjaga. Perlahan matanya mulai terpejam. Suasana kamar menjadi sejuk, tenang, dan sepi. Tak ada suara apapun. Tentu saja, Putra mulai menikmatinya. Tak berapa lama kemudian, Putra pun langsung tertidur pulas. Namun justru ketenangan dan kesucian itu perlahan berubah menjadi mencekam. Mulai dari suara angin yang bertiup dari sela-sela jendela, suara binatang malam yang tak mau kalah antara satu sama lainnya, hingga suara-suara binatang malam berubah menjadi suara kengerian. Putra. Tiba-tiba terdengar suara orang memanggil namanya. Namun Putra tidak terlalu menghiraukannya. Ia baru saja terlelap. Putra, Putra, Putra. Suara itu terus memanggilnya, membuat Putra benar-benar tersadar ada yang memanggilnya. Namun ia tak mau membuka matanya. Ia masih menyayangi jantungnya. Jujur saja, semalam jantungnya itu habis-habisan ketakutan, berdebar sangat hebat. Putra. Suara itu terus memanggilnya. Dia yakin itu suara bapaknya. Putra. Suara itu terus memanggilnya, seakan tidak ada hentinya. Dia tinggal diam. Putra yang sedang berbaring langsung melompat dari tempat tidurnya. Dia lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Sampai di ruang tamu, napasnya tak beraturan lagi. Tapi tiba-tiba pundaknya ini ditepuk oleh sesuatu. Ia kaget dan berteriak. Namun setelah ia menoleh, ternyata itu ibunya. Ada apa lagi? Bapak manggil-manggil Putra, Bu. Ada, Putra, Putra. Punya salah apa sih kamu sama bapak sampai segininya? Jawab ibunya. Benar Bu, Putra gak bohong, itu suara bapak. Katanya membela diri. Sudahlah, kamu tidur di kamar ibu, tidur di kursi. Besok pagi datang ke makam bapakmu, minta maaf. Atau terserahlah gimana kamu. Putra mengiyakan ucapan ibunya tanpa menjawab. Akhirnya malam itu Putra tidur tanpa ada lagi gangguan dari sosok bapaknya. Namun lagi-lagi mimpinya sama seperti kemarin. Sosok bapaknya berubah menjadi pocong dan dikelilingi oleh api. Bedanya, kain kapannya sedikit lebih kuning dari sebelumnya. Dan lagi ia terbangun karena badannya tertarik untuk masuk ke dalam kobaran api. Paginya, Putra memutuskan untuk pergi ke makam bapaknya. Sampai di makam bapaknya, Putra mengutarakan niatnya. Ia meminta maaf dan meminta bapaknya supaya tidak mengganggunya lagi. Dirasa cukup, Putra lalu pulang ke rumahnya. Singkat cerita, malam harinya, warga pun melakukan acara tahlilan seperti biasanya. Selesai acara tahlilan, warga pun mulai pulang ke rumah masing-masing. Putra saat itu memutuskan untuk mencoba kembali tidur di dalam kamarnya sendirian dan berusaha untuk tidak takut lagi.
Ya walaupun nanti kalau misalnya sosok bapaknya datang, mungkin dia akan ketakutan atau keluar atau lari. Begitulah pikiran Putra saat itu. Tapi suasana malam itu sedikit berbeda. Tak ada suara-suara binatang. Karena perlahan terdengar suara rintikan hujan. 2 jam pun berlalu. Putra tidak mendengar suara yang aneh. Baik itu bisikan dari sosok bapaknya atau suara-suara lain. Semuanya berjalan normal. Hingga Putra pun tertidur. Kali ini ia benar-benar tertidur. Dan kembali dia mengalami mimpi yang sama. Ia melihat bapaknya dengan keadaan yang sama. Namun kain kafannya yang Pak Arya gunakan itu kini lebih menguning seperti kain kotor pada umumnya. Wajahnya lebih borok dari sebelumnya. Satu matanya sudah menjuntai keluar dari kelopaknya. Dan kala itu terdengar suara bapaknya memanggil anaknya dengan nada yang lembut. "Putra, bangun. Putra." Tapi hal yang tak pernah dipikirkan oleh Putra sebelumnya terjadi malam itu. Saat Putra membuka mata, sosok pocong dengan satu mata menggantung di sebelahnya itu. Wajah borok lengkap dengan belatu. Putra hanya bisa mematung, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pocong yang di dalam mimpinya yang menyeramkan itu kini sudah berhadapan dengan wajahnya. Apalagi tak berapa lama ia melihat belatung yang memenuhi wajah bapaknya itu atau pocong bapaknya itu mulai berjatuhan ke wajahnya Putra. Putra benar-benar ketakutan saat itu. Tapi dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Berteriak pun tidak bisa. Hingga tak berapa lama, tiba-tiba pocong itu mulai menggerakkan mulutnya. "Harusnya kamu yang meneruskannya, bukan mereka. Harusnya kamu, bukan mereka." Bentak itu membuat gendang telinga Putra ingin pecah. Hingga tak berapa lama, suara teriakan dari bapaknya itu membuat Putra langsung kehilangan kesadaran. Hingga saat ia terbangun, ia mendengar suara tarhim di subuh hari. Putra terbangun dengan wajah yang memucat, lemas, dan sepertinya semua energinya itu habis tersedot oleh kejadian semalam. Dia terbangun dan masih melongo diam saat itu. Hingga tersadar, dia harus bekerja. Karena kalau diam di rumah itu bisa-bisa dia gila. Setelah bersiap-siap, Putra memutuskan untuk pergi ke kantor hari itu. Lagi pula izinnya sudah selesai. Berbekal kantong mata yang sedikit membesar dan menghitam seperti panda, ia masuk ke dalam kantor. Semua teman kantornya satu persatu menyalaminya dan berbela sungkawa. Putra sedikit terhibur di sana. Ia tidak lagi sendirian. Ia pun kembali mengerjakan pekerjaannya yang sudah 3 hari tidak pernah ia sentuh. Di sela-sela jam kerja, ia pun pergi ke kamar mandi untuk membuang air kecil, sekaligus mencuci mukanya agar terlihat lebih segar. Kebetulan di kantor, Putra terdapat kafeteria yang searah dengan arah kamar mandi di kantor. Ia pun menyempatkan diri untuk memesan 1 cangkir kopi. Namun saat sedang memesan, sadar atau tidak, matanya bertemu dengan sosok yang sangat ia kenali. Ia bertemu dengan bapaknya berdiri di ujung lorong menatap Putra dengan senyuman kecut. Kali ini bukanlah sosok pocong, melainkan betul sosok bapaknya, lengkap dengan pakaian putih yang bersih. Namun sosok itu menghilang setelah kasir dari kafe itu menyadarkannya. Putra yang sudah lelah tidak memikirkan hal itu. Ia pun membayar tagihannya dan pergi menuju kamar mandi terlebih dahulu. Sesampainya di kamar mandi, urusan toilet pun segera ia selesaikan dan segera kembali ke meja kerjanya. Namun saat ingin mencuci tangan, tiba-tiba pintu dari salah satu toilet di sana perlahan terbuka. Putra yang sadar hal itu dari kaca segera berbalik arah dan melihat ada siapa di balik toilet itu. Alhasil di sana tidak ada siapapun, kecuali toilet duduk yang sedang bertengger di sana. Tiba-tiba pintu tersebut pun terbanting dengan sendirinya, tak ada angin atau apapun yang membantunya. Benar-benar pintu itu tertutup dengan sendirinya. Tanpa aba-aba lagi, Putra langsung berlari dan keluar dari sana tanpa memperdulikan hal tersebut. Melihat gelagat Putra yang aneh, salah satu temannya pun mendekatinya. "Kamu kenapa? Lari gak lihat orang? Itu kopimu ketinggalan," tanya temannya Putra, namanya Bobby.
Putra hanya diam tak menjawab, seraya mengatur napasnya yang sudah tidak beraturan. Udah bro, kalau memang masih sedih, mending istirahat dulu aja atau cuti lagi. Bos juga pasti mengerti kok, kamu lagi ketimpangan musibah, ucap Bobi menenangkan Putra. Singkat cerita, hari itu Putra habiskan dengan menyusun pekerjaan yang tertinggal. Sesekali ia mendengar suara bapaknya yang lagi-lagi memanggil namanya. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi dengan Putra? Apa hubungan Putra dengan kematiannya? Akhirnya Putra pun memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. Alasan mengapa ia selalu dihantui sosok bapaknya yang berubah menjadi sosok pocong. Sedangkan ibunya dan Satya tidak pernah sekalipun Putra dengar mereka diganggu oleh sosok pocong bapaknya. Namun mengingat Putra kerap kali ketakutan akan bapaknya gentayangan, ibunya mulai berpikir ada apa. Hingga sebusuk apapun bau bangka yang disimpan, tentu saja akan ketahuan di mana letaknya. Begitu pula kabar mengenai Putra dihantui sosok bapaknya sendiri sampai di telinga para warga. Desas-desus tidak menyenangkan tentu saja mudah keluar dari ucapan ibu-ibu penggosip di tempat warung sayur. Hingga yang terburuk adalah Putra membunuh bapaknya sendiri. Spekulasi apa itu? Tentu saja, isu serupa itu cepat pula tertangkap oleh telinga Sonya, istri dari Pak Arya. Sudahlah, biarkan. Semoga mereka tahu nanti apa yang sebenarnya terjadi. Semalam Putra melewati hari tanpa teror dari bapak kandungnya. Di malam ketujuh bapaknya, para warga datang ke rumahnya untuk mengadakan tahlilan ke-7 harinya. Di saat Putra terlihat sangat gelisah, matanya semakin membengkak, terlihat sangat pucat, semakin kurus dan terawat. Wajahnya mirip dengan orang yang tidak pernah tidur. Nahas sekali nasibnya. Beberapa orang bertanya, ada apa? Tak pernah Putra menjawab dengan sebenarnya. Lebih baik ia fokus pada dirinya sendiri dan sekali melihat ke arah sekeliling. Siapa tahu ada sosok bapaknya yang berada di salah satu kerumunan warga di sana. Suara lantunan surat Yasin pun sudah mulai menggelegar di setiap sudut rumah. Putra yang saat itu sedang khusyuk ikut membaca surat Yasin memasuki ayat ke-40. Sayup-sayup dia mendengar suara bapaknya yang ikut melantunkan ayat itu. Otomatis Putra langsung terdiam. Apakah bapaknya pulang? Untuk apa? Alhasil saat ia melihat kembali, ia melihat sosok pocong itu berdiri di depan pintu rumah, berdiri dengan mulut menganga. Wajahnya seperti sebelumnya, borok bercorak putih dari belatung yang memanjang di wajahnya itu. Wajahnya dipenuhi oleh belatung dan mata yang melotot, satu menggelayut seraya memanggilnya dengan membentak. Putra! Putra yang masih berada di tengah-tengah tahlilan menjerit seperti orang yang ketakutan dan kerasukan. Ia menunjuk ke arah pintu rumah dan berkata, Pocong, pocong, ampun salah apa aku pak, ampun pak. Melihat hal itu warga tentu saja tidak melanjutkan lantunannya dan memilih untuk membantu Putra. Sedangkan yang tidak membantu saling bertanya kenapa. Warga yang mendengar Putra mengucap kata pocong pun ikut melihat ke arah pintu dan hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan bungkusan putih itu. Karena badannya sudah teramat lelah dengan ketakutan yang dialami seorang diri, hingga akhirnya badannya sudah tidak kuat lagi tersadar. Putra langsung jatuh pingsan. Ia lalu digotong dan ditidurkan di kamarnya. Ibunya menemaninya di samping. Sampai akhirnya tahlilan pun kembali dilanjut. Namun saat tahlilan selesai dan orang-orang bersiap untuk menyantap hidangan yang ada di depannya, tiba-tiba saja Putra berteriak kembali ketakutan. Karena dia melihat sosok bapaknya lagi dan kini berada tepat di samping tempat tidurnya. Sedangkan ibunya yang menemani Putra tidak melihat sosok apapun di sampingnya. Semua teror ini sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Ibunya pun meminta kepada warga untuk memanggil salah satu tua kampung yang rumahnya cukup jauh dari rumahnya Putra. Sebut saja namanya Pak Kiai. Tak butuh waktu lama, Pak Kiai datang dan langsung mendekati Putra dan memegang kepala Putra. Seakan meraba apa yang ada di dalam pikirannya. Seraya merapalkan sebuah doa yang tak terdengar suaranya. Lebih baik Putra diinapkan dulu. Jangan di rumah ini untuk sementara waktu. Boleh di mana aja, ucap Pak Kiai. Akhirnya Putra diinapkan di rumah temannya yang tidak terlalu jauh dari rumahnya sendiri. Namun keputusan tersebut justru tidak mengubah apapun. Bahkan semakin memperjelas bahwa sosok pocong bapaknya ini melihat Putra yang marah yang terlihat kabur darinya. Temannya yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat Putra yang mematung dan juga ikut ketakutan. Ia pun segera memanggil kembali ibunya dan juga Pak Kiai yang memang kebetulan masih berada di rumah temannya itu.
Melihat hal itu, ibunya benar-benar yakin bahwa hal itu belum selesai. Sungguh menakutkan bagi siapapun yang mengalaminya. Siapa sangka teror itu berlangsung belasan hari. Setelah sekian lama teror-teror tersebut berlangsung, terkuaklah sebuah fakta yang menarik dari balik kejadian yang menimpa Putra. Pada malam harinya, Putra yang sudah tertidur pun kembali bermimpi. Sosok yang sama dengan keadaan yang sama dan ada yang lebih rinci dari sebelumnya. Sosok yang menyerupai bapaknya itu menginginkan anaknya yaitu Putra untuk melanjutkan usahanya sebagai penguasa tanah. Tentu saja ucapan itu keluar dengan konotasi yang marah dan sangat sesat. Setelah Putra terbangun, ia kembali teringat apa yang telah dilalui oleh bapaknya sebagai penjagal tanah. Pagi pun tiba, suara kicauan burung saling bersahut menyambut orang-orang yang akan membuka pintu rumahnya. Begitu pula dengan Putra yang sudah terjaga dari subuh. Ia pun memutuskan untuk berbincang dengan ibunya, tentu saja mengenai sosok bapaknya. Seraya mengingat semua kejadian dan kelakuan bapaknya hingga berakhir pada pertanyaan. Kenapa Putra harus melanjutkan pekerjaan kotor bapak? Memaksa orang menjual tanahnya atau memaksa orang untuk memberikan tanahnya? Gini ya Telur, orang yang sudah mati tidak mungkin kembali lagi. Itu adalah jin yang mirip dengan bapakmu, ucap ibunya menenangkan. Paham Bu, Putra paham. Cuman masalahnya, kenapa jin biadab itu mengingatkan Putra untuk terus melanjutkan pekerjaan kotor bapak? Putra punya dunia sendiri Bu. Bapakmu itu mati ya karena ulahnya sendiri, lanjut ibunya bercerita. Pembicaraan itu akhirnya masuk pada kilas balik semasa Pak Arya hidup. Seperti yang sudah diketahui bahwa Pak Arya ini terkenal di beberapa orang sebagai penjagal tanah atau pembeli tanah secara paksa. Lalu kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh di atas rata-rata. Tergantung siapa membelinya. Tak jarang para pemilik perusahaan atau pemilik pabrik yang ingin membuka lahan baru terhambat oleh pemilik tanah yang sulit untuk menjual tanahnya dengan alasan tanah warisan atau segala macamnya. Lalu di sanalah sosok Pak Arya ini muncul dan secara diam-diam dia akan mendapatkan keuntungan. Ia akan membeli tanah itu secara paksa. Bagaimana caranya? Apapun. Mulai dari dibujuk, mengancam, hingga berakhir dengan nyawa yang melayang. Ternyata ibunya baru mengungkap bahwa sosok Pak Arya yang Putra lihat memanglah sosok jin yang kemungkinan besar dipelihara oleh bapaknya. Karena pernah sekali Sonya melihat Pak Arya sedang melakukan semacam meditasi atau ritual di kamar yang berada di belakang, yang pada intinya hanya ruangan berisi barang-barang tak terpakai. Dan beberapa hari kemudian, pemilik tanah yang diincar oleh Pak Arya meninggal dengan cara yang cukup aneh. Terdapat bekas luka cakaran besar di punggung jenazahnya. Ironinya, sebelum kematiannya, si pemilik tanah sudah menjual semua tanahnya yang diminta Pak Arya. Tak jarang pula, Pak Arya hanya sekedar mengancam. Contohnya, jika tidak menjual dengan harga yang ia inginkan, seluruh anak-anaknya akan habis. Kenapa tak lapor polisi saja? Pertanyaan yang bagus. Namun bagaimana cerita mereka yang terancam bisa lapor jika buktinya tidak pernah ada? Pada zaman itu, orang-orang di sana belum terlalu melek dengan teknologi. Ada yang sempat menggunakan tep kompor, hingga pada pengakuan yang begitu mengejutkan keluar dari mulut Sonya. Ia berkata, kematian Pak Arya salah satu tanda kuala tulah atau karma. Pasalnya, Pak Arya ternyata sudah mendapatkan santet 7 hari sebelum kematian. Namun Pak Arya tidak pernah cerita dengan Sonya atau istrinya. Pernah sewaktu-waktu Bu Sonya melihat suaminya itu muntah. Namun yang aneh dari muntahannya itu, di muntahannya tersebut ada semacam rambut yang sangat panjang dan bangkai ulat atau kelabang. Bu Sonya sangat kaget saat itu. Namun ia takut bahkan bertanya kepada suaminya. Takut terjadi apa-apa pada suaminya. Karena dulu dia pernah bertanya, takut dia disantet, tapi jawaban suaminya apa? Gak ada yang bisa nyantet aku. Jikapun ada, akan kubalas. Jadi Bu Sonya memilih diam. Kalau melanjutkan, bisa-bisa dia kena tampar suaminya itu. Siapa sebenarnya yang mengirim santet kepada Pak Arya? Jawabannya adalah temannya sendiri yang bernama Joko. Bagaimana Sonya bisa mengetahui semua itu? Lalu kenapa ibu baru bilang tentang hal ini? Tanya Putra setelah mendengar cerita ibunya. Untuk apa ibu bercerita seperti itu kepadamu? Jujur saja, ibu tidak menyangka kalau kamu akan diganggu oleh jin yang mirip bapamu. Ibu itu tidak mau bercerita karena yang sudah bapak bunuh itu bukan 1 atau 2 nyawa, puluhan. Dan juga puluhan keluarga yang menderita karena ulah bapamu.
Lalu untuk apa ibu cerita? Ibu tidak mau membuatmu semakin membenci bapak. Ini juga ibu cerita karena kamu terus diganggu oleh jin yang mirip bapakmu. Jadi mau tidak mau ibu harus cerita. Ibu tahu dari mana Om Joko yang mencatat bapak? Ibu mengetahui bahwa Joko yang mengirim santet kepada bapak ketika Joko datang ke rumah 3 hari setelah kematian bapak. Saat itu, Sonya tentu saja tidak percaya akan pengakuan konyol dari si Joko. Ia berkata, jika ia tidak mati, akan berapa banyak lagi yang akan ia habisi setelah ini. Kamu bisa hidup denganku, begitu membela Joko. Meskipun terdengar aneh, begitulah yang disampaikannya. Merasa dipermainkan, Sonya mengusir Joko pada saat itu. Menurut Sonya, itu hanyalah bualan Joko untuk menguasai pekerjaan Pak Arya dan juga mendapatkan hati Sonya. Karena pada dasarnya memang Joko menaruh rasa kepada Sonya. Hal itu memang sudah diketahui Sonya jauh sebelum Satya anak keduanya lahir. Dan itu hanya menjadi rahasia antara Sonya dan Joko. Jika berpikir Sonya bermain di belakang Pak Arya, jawabannya tidak. Sonya tidak membalas cinta Joko. Boleh jadi benar jika Joko adalah orang yang mengirim santet kepada Pak Arya. Mendengar cerita itu, entah setan apa yang masuk ke dalam diri Putra. Putra dengan sigap beranjak dari duduknya, mengambil sebilah celurit yang ada di dapur dan keluar ingin menemui Joko. Tentu saja hal itu ditahan oleh Bu Sonya. Ibunya tak mau lagi berduka dengan orang seperti Joko. Ia juga tidak mau malah nanti Putra yang menjadi sasaran santet selanjutnya. Melihat kegaduhan yang terjadi, warga pun menenangkan Putra. Tetapi semakin banyak warga yang menenangkan, justru Putra semakin emosi, seakan adrenalinnya semakin terpacu untuk membunuh Joko. Hingga tak ada pilihan lain, beberapa warga berinisiatif untuk menjatuhkan Putra dengan cara dijagal seperti sapi. Putra lalu diikat dan ditaruh di dalam rumah. Ternyata itu bukan lagi sosok Putra, melainkan ada sesuatu yang merasukinya. Pasalnya ketika ia terikat, Putra justru menyebut nama Joko dan sesekali tertawa lebar. Sesekali suaranya berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sampai pada akhirnya sosok Pak Kiai yang sempat mengobati Putra pun datang menjenguk. Dilakukanlah sebuah ritual pengusiran semacam itu oleh Pak Kiai. Hingga akhirnya Putra pun tersadar. Ini harus diselesaikan, Bu. Kasihan Putra, ucap Pak Kiai kepada Bu Sonya. Putra terpaksa harus dibawa ke pondok milik Pak Kiai untuk dirawat sebelum dilakukan pengusiran yang sebenarnya. Putra hanya mengiyakan itu karena memang semakin cepat ia pulih, semakin cepat juga mentalnya kembali. Keesokan harinya, sosok yang tak pernah disangka pun muncul di hadapan keluarga Putra. Dia adalah Joko. Untuk apa lagi kamu datang ke sini? Sudah kubilang, jangan injakan kakimu ke sini. Dengar dulu, aku ingin membantu. Menurut penuturan Sonya, Joko datang membawa sebuah jimat yang berbentuk pisau kecil yang mirip dengan keris, namun tidak bergelombang. Lengkap dengan sebuah sarungnya. Joko memberikan itu kepada Sonya karena sudah tidak mampu lagi menanggung dosanya. Mari kita sepakati, jimat ini bernama Cundrik. Kembali lagi, menurut penuturan Sonya, Cundrik itu adalah milik Pak Arya. Sengaja ia ambil ketika ia berdatang ke rumahnya 3 hari setelah kematian Pak Arya. Ia mengaku dengan cara ia mengambil Cundrik itu, Joko bisa menguasai apa yang di dalamnya. Dan Joko bisa menjadi sosok seperti Pak Arya. Juga sosok yang menghantui Putra tidak bisa pergi kecuali Putra memiliki Cundrik itu. Dengan kata lain, sosok pocong itu adalah jin penghuni Cundrik tersebut. Dan jin yang selama ini menemani hidup Pak Arya membantu segala kejahatan yang pernah dilakukan Pak Arya. Setelah Joko memberikan Cundrik itu, ia pun berjanji untuk tidak lagi mengganggu Sonya dan keluarga kecilnya. Hingga pada hari Jumat malam, dilakukan sebuah acara besar-besaran yang juga dihadiri warga sekitar. Semacam acara syukuran untuk menangkal hal buruk. Setelah acara makan-makan dan yang lainnya, barulah dilakukan ritual pengusiran yang sesungguhnya. Sonya pun memberikan Cundrik yang diberikan Joko kepada Pak Kiai. Malam itu suasana rumah menjadi sangat aneh, hening dan tenang. Bahkan suara napas pun terdengar begitu jelas. Perlahan-lahan suara mulai bermunculan. Mulai dari suara binatang yang malah semakin riuh bersangkutan, hingga suara angin yang sekali menerjang genteng rumah. Pak Kiai pun mulai merapalkan mantra dan doanya, dan sekali menyebut nama hadir, hadir, hadir. Sosok yang terduga pun datang memasuki tubuh Putra yang saat itu sengaja dilindungi.
Entah bagaimana ceritanya, seolah Pak Kiai berbincang dengan sosok yang berada di dalam tubuh putra dan dilakukan negosiasi. Mau diusir paksa atau pergi sendiri? Begitulah pertanyaan yang keluar dari mulut Pak Kiai. Konon, bagi sosok Ji, kedua pilihan itu tak ada yang menguntungkan. Setidaknya jika ia pergi, ia harus memiliki tuan yang baru atau memiliki rumah untuk dia bisa naik atau mencari majikan baru. Dan sosok jin tersebut ingin dipiara kembali oleh keturunan dari Pak Arya, yaitu putra. Perjanjian darah yang dilakukan oleh Pak Arya memang sulit untuk dibatalkan. Namun hal itu sudah berbeda, karena pada dasarnya yang dijanjikan bukanlah keluarganya, melainkan Pak Arya sendiri. Hingga Pak Kiai memberikan solusi terhadap sosok tersebut, bahwa ia akan membawa rumah atau cundrik jin tersebut ke sebuah gunung yang cukup tersohor dengan alam gaibnya. Entah apa yang membuat jin jahat itu menjadi luluh kepada Pak Kiai. Mungkin karena ilmunya yang sakti atau justru karena hal lain. Itu masih menjadi misteri lain hingga detik ini. Sosok jin itu menyetujui tawaran yang diberikan Pak Kiai. Sampai pada akhirnya ritual pun selesai dengan tersadarnya putra. Pak Kiai dan para santrinya pun pulang ke pondok. Pada malam itu pula menjadi mimpi buruk terakhir untuk putra. Malam itu setelah bisa tidur, putra kembali bermimpi. Bapaknya kini tak lagi menjadi sosok pocong yang menyeramkan, melainkan menjadi manusia seperti saat bapaknya masih hidup. Namun pada saat itu, putra melihat bapaknya benar-benar berada di rantai pada dua tiang pengait, lengkap dengan algojo yang disebut sebagai sosok yang sangat menakutkan saat itu. Sosok yang sangat menakutkan itu merajam tubuh bapaknya. Sampai di sana, putra melihat bapaknya dibakar, ditusuk menggunakan pedang. Semacam cerminan yang pernah kita lihat pada komik-komik sisa neraka dulu, tidak jauh berbeda, hampir mirip seperti itu. Namun gambaran aslinya lebih mengerikan dari itu. Sampai-sampai putra tidak bisa menjelaskan dengan rinci seperti apa di alam mimpinya. Yang pasti, tempatnya terbuat dari api dan batu yang sangat panas. Begitu penuturan putra. Setelah mimpi tersebut dan malam-malam selanjutnya, tak pernah ada lagi gangguan yang datang. Sesekali hanya mimpi tentang bapaknya. Namun putra tidak terlalu khawatir katanya. Semakin berpikir, semakin ia merusak mentalku. Jadi tak perlu ku jadikan beban. Selagi jin sialan itu masih berada di gunung seperti yang Pak Kiai bilang, aku masih merasa aman. Pada akhirnya, putra dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke kampung halaman Sonya dan menjual seluruh aset yang pernah diperoleh oleh Pak Arya itu. Meskipun sebagian tanah sudah menjadi tanah wingi, tetap saja ada yang tertarik untuk membelinya. 70% dari penjualan itu diwakafkan karena Sonya tahu itu bukan haknya. Begitu juga dengan tanah yang tidak terjual, diwakafkan ke desa setempat. Kemudian sisanya digunakan untuk membangun rumah kecil di sebuah kota yang tentu saja jauh dari tempat asalnya putra. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.